Berikut adalah lanjutan video sebelumnya, yaitu tentang anggaran produksi dengan kebijakan yang mengutamakan pengendalian tingkat persediaan. Nah, untuk contoh soalnya, kita lanjutkan dari video sebelumnya. Informasi dalam soal masih kita gunakan, yaitu data penjualan, kemudian persediaan awal produk sebesar 49.600 unit, kemudian angka persediaan akhir produk, yaitu sebesar 58.400 unit, dan harga jual produk sebesar 5.000 per unit. Nah, dari keterangan ini, kita akan menyusun anggaran produksi tahun 2016 untuk perusahaan yang lebih mengutamakan persediaan yang relatif stabil, artinya pengendalian di tingkat persediaan. Kita langsung saja ke penyelesaian. Berikut adalah penyelesaian anggaran produksi dengan pengendalian tingkat persediaan. Nah, kita tentukan dulu selisih tingkat persediaan per triwulan, yaitu rumusnya adalah saldo akhir dikurangi saldo awal dibagi 4. Nah, saldo akhirnya adalah 58.400, kemudian dikurangi 49.600 dibagi 4, dan selisihnya adalah 2.200 unit. Ini adalah selisih triwulan. Nah, kemudian kita tentukan selisih per bulan, yaitu angka selisih triwulan dibagi 3, hasilnya adalah 733 unit. Nah, sama seperti video sebelumnya, angka selisih per bulan ini akan menyisakan selisih 1. Ya. Nah, selisih 1 ini alokasikan ke bulan Maret. Nah, langsung saja kita ke tabel anggaran produksi. Ya. Kemudian, nah ini bulan sama triwulan, kita menyesuaikan data penjualan. Nah, berikut ini adalah data penjualannya. Setiap bulan dan triwulan kita jumlahkan 758.400 dan saldo awal. Saldo awal kita pindahkan juga di kolom jumlah, karena tidak akan berubah ya. Nah, persediaan awal di Januari 49.600 akan dijumlahkan dengan selisih tingkat persediaan per bulan. Ya, hasilnya akan menjadi persediaan akhir di Januari. Kita pindahkan. Hasilnya adalah 50.333 unit. Nah, angka persediaan akhir di Januari akan menjadi persediaan awal di Februari. Nah, ini. Jadi, kita pindahkan. Nah, persediaan awal di Februari tambahkan dengan selisih per bulan. Nah, hasilnya akan menjadi persediaan akhir di Februari. Ya. Ini hasilnya 51.066 unit. Nah, kemudian persediaan akhir di Februari akan menjadi persediaan awal di Maret. Tambahkan dengan selisih, tetapi tidak 733. Ditambah selisih 1 unit. Ya. Nah, ini ya, selisih 1 unit ini dialokasikan ke Maret, sehingga ditambahkannya adalah 734, dan hasilnya adalah 51.800. Nah, angka persediaan akhir di Maret 51.800 akan menjadi saldo awal di triwulan 2. Ya, kita pindahkan. Nah, kemudian persediaan awal di triwulan 2 ditambahkan selisih, tetapi bukan selisih bulanan, melainkan selisih triwulan, yaitu 2.200. Nah, pindahkan. Nah, 51.800 ditambah 2.200 sehingga menghasilkan 54.000 unit. Nah, ini pindahkan menjadi saldo awal triwulan 3. Nah, kemudian tambahkan juga dengan selisih 2.200 unit, ya, yang ini. Maka hasilnya adalah saldo akhir di triwulan 3 itu 56.200. Pindahkan menjadi saldo awal triwulan 4 dan tambahkan lagi. Ya. Kemudian, nah ini. Tingkat tersedia ini adalah jumlah dari
penjualan ditambah persediaan akhir. Nah, ini ya, menjadi ditambahkan. Nah, kemudian persediaan akhir ini pindahkan ke kolom jumlah. Jadi tidak dijumlah ya, dipindahkan ke kolom jumlah. Nah, kemudian, nah ini jumlahkan penjualan ditambah persediaan akhir. Sehingga diperoleh 816.800. Nah, untuk menentukan tingkat produksi, maka ini adalah tingkat persediaan yang tersedia ya, ini dikurangi dengan persediaan awal. Ya, 7.133 dikurangi 49.600, maka hasilnya adalah 47.533. Nah, ini pun sama, di Februari juga, ini saya contohkan dua ya, 105.866 dikurangi 50.333, maka hasilnya adalah 55.533 unit. Nah, sama untuk Maret, triwulan 2, 3, dan 4 ya, rumusnya. Dan jumlah akhir tingkat produksi yang ini 767.200 harus sama dengan jumlah produksi di soal nomor 1 di video sebelumnya.